Kebangkitan Yesus menjadi dasar sekaligus inspirasi bagi terciptanya kebangkitan baru di dalam kehidupan komunitas para murid. Saudara-saudariku yang terkasih, tentunya pengalaman kebangkitan ini juga menjadi pengalaman bagi kita. Dalam keluarga-keluarga kita, Yesus pun hadir di tengah-tengah keluarga kita saat kita dalam kebersamaan. Entah itu di ruang keluarga, entah itu kita sedang makan bersama keluarga, rekreasi bersama keluarga, atau kita berdoa bersama keluarga. Disitulah, saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 5 April dalam Oktav Paskah. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, tetap baik, dan semangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta dan penyelamat, segala sesuatu tercipta oleh sabdamu dan baik adanya. Semoga dengan kebangkitan Putramu yang mulia, kami Kau ciptakan kembali menjadi manusia baru. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 21, ayat 1 sampai 14. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya
sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam perikop Injil Yohanes yang baru saja kita dengar dan kita renungkan bersama tentang penampakan Tuhan Yesus dalam kehidupan komunitas para murid-Nya. Yang pertama, kebangkitan sebagai pengalaman komunitas. Setelah Yesus menampakkan diri secara perorangan kepada Maria, peristiwa penampakan selanjutnya berlangsung di dalam komunitas yang terdiri dari beberapa murid. Dan pengalaman bersama ini penting karena komunitas menjadi ladang yang subur bagi pertumbuhan iman. Yang kedua, makanan sebagai simbol perjamuan komunitas. Roti dan ikan adalah unsur-unsur yang seringkali ditemukan secara berulang di dalam penampakan Yesus. Penggandaan roti dan ikan di samping sebagai bukti indrawi bahwa Yesus itu telah bangkit. Unsur-unsur itu menyiratkan situasi berjalan bersama dalam komunitas. Roti dan ikan menjadi elemen yang mengingatkan kita umat manusia akan karya ajaib dalam peristiwa penggandaan roti dan perjamuan malam terakhir yang diadakan oleh Yesus bersama para murid-Nya. Kebangkitan Yesus menjadi dasar sekaligus inspirasi bagi terciptanya kebangkitan baru di dalam kehidupan komunitas para murid. Saudara-saudariku yang terkasih, tentunya pengalaman kebangkitan ini juga menjadi pengalaman bagi kita. Dalam keluarga-keluarga kita, Yesus pun hadir di tengah-tengah keluarga kita saat kita dalam kebersamaan. Entah itu di ruang keluarga, entah itu kita sedang makan bersama keluarga, rekreasi bersama keluarga, atau kita berdoa bersama keluarga. Disitulah Tuhan Yesus hadir menampakkan diri kepada kita semua. Semoga pengalaman kebersamaan dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita itu menambah keteguhan iman kita, harapan kita akan kasih kepada Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga kita ini semakin mengasihi, semakin peduli satu sama lain, dan akhirnya keluarga-keluarga kita ini siap untuk menjadi saksi Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita syukuri rahmat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Semoga kebangkitannya membangkitkan kita semua untuk menjadi manusia baru. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya, Tuhan perkasa, bangkitmu ya, hancur maut dan dosa.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.